Jadi itu dasarnya gitu sejarah. Ya sejarah kan ada Venus juga yang Romawi, ada Yunani gitu kan. Ya, Ya tapi kan semua basic. betul. Hmm. Itu adalah penguasa-penguasa lokal, ideologi-ideologi lokal yang diwujudkan di dalam ilusi patung-patung dewa mereka. Jadi psikologis dasarnya seperti yang Pak Paul bilang ini gitu. Iya. Iya kan? Maksud saya adalah saya jadi ingat ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu berarti Iya, kayak itu di oh mana sebenarnya berarti? kita sudah eksis. Sebenarnya kita sudah eksis Iya, eksis ada di mana? di pikiran. Di pikiran Pikiran siapa? siapa? Pikiran Tuhan. Tuhan yang mana? Lalu Tuhan itu apa? Tuhan Ampun itu saya apa? Pak. Nah, iya, itu loh maksudnya. Jadi kan ateis sekarang akhirnya kan. Itu loh Ah, maksudnya kan. Lanjutnya kan ah, ke sana tadi. Kalau orang hmm, tidak ikut kelas saya baik-baik, dia kan berpikir saya ateis. hmm, Satu hmm, kata untuk mendefinisikan Tuhan adalah cinta. hmm, hmm, hmm. Itu Iya. memang panjang. Kalau sudah ditarik ke sana akan keluar pertanyaan lagi. Hmm. Itu Oke. akan terus Iya. dan harusnya memang bertanya sampai kita mendapat perenungannya kita sendiri. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Shalom Pak Paul. Halo student. Ya, Pak. Gini Pak. Saya mau tanya soal yang sejarah gitu kan. Apa sih? Apa jadi alasan gitu jadinya nyembahnya benda-benda langit terus yang terkenal ya bulan bulan sabit gitu kan, tapi bukan itu kan bukan hanya di keyakinan ya agama A atau apa, tapi ya keyakinan ya kayak Hindu juga ya ada bulan-bulan sabitnya gitu ya. Ya apa yang Timur Tengah gitu kan ada juga yang keyakinan gitu ya benda-benda langit gitu Pak. Itu apakah itu psikologis manusia melihatnya megah atau apa gitu, apa alasannya sampai juga ya ada itu kan Sinana apa itu yang Pak Paul pernah sebut itu kan, ya gitu. Gimana sih sejarahnya tuh, latar belakangnya gitu Pak? Dewa-dewa itu. Ah, ah, ah. Jadi begini, bulan itu satu magic ya, mistis, bisa menghipnotis orang, ya kan? Nah, ketika Hmm, di malam hari, orang itu bisa berfantasi yang aneh-aneh. Rata-rata orang berdelusi itu kalau sudah malam hari, mau bunuh diri hmm, atau dia kerungun-kerungunan itu, lihat kuntilanak, lihat apa di malam hari, saat gelap, dan dia melihat bulan. Ada hmm. mistis, di situ ada aspek mistisnya. Bulan, yang memandang ke bulan. Lalu dia terpengaruh dengan itu. Dan kalau di dalam, ya saya buka ya ayatnya ya, Hmm. di dalam Kejadian 1 ayat 14 ya. Ya, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda ya. Ya, 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yang ini yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ya, penguasa malam. Dan namanya malam dimulai dengan RF kan, maghrib. Maghrib itu Hmm. RF ya, senja, penguasa senja. Nah, pertama kali bulan pertama adalah bulan sabit, itu adalah dewa Sin atau dewa Nana. Nah, karena itu adalah penguasa malam atau penguasa kegelapan atau iblis, ya kan? Atau setan kan penguasa kegelapan. Metafora Pak. Ya. Ya, memang kalau penguasa kegelapan kan memang iblis. Hmm, Secara metafora dan secara hurufiah kan. Metafora hmm, pun iya. Penguasa kegelapan artinya secara rohani gelap, ya iblis. Ya kan? hmm. Makanya ada Kejadian 1 ayat 2. Tohu wabohu wakoset alpanitahum. Ya kan? Dunia Ah, itu menjadi gelap gulita. Jatuh di dalam abisos, dalam neraka. sudah ada neraka di kejadian satu itu? Abisos itu, jadi begini, dunia yang kelam. Nerakanya belum ada, tetapi itu abisos itu mewakili neraka. Tapi bukan neraka. Abisos itu adalah sumur yang paling dalam di dalam Hades. Ya, Abisos. Ada Hades, ada ya Hmm, kan? hmm,
Nah, ada yang keluar dari Abyssos, katanya dia dalam Wahyu 9 itu ya. Apollyon atau Abaddon keluar dari Abyssos. Kata Abyssos yang dalam Wahyu 9 itu sama dengan yang ini, Kejadian 1 ayat 2. Ya, maka bumi berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Nah, itu Abyssos. Ya, Wahyu 9 ada Apollyon Abaddon keluar dari Abyssos. Sama itu. Jadi itu dasarnya gitu sejarah. Ya sejarah kan ada Venus juga yang Romawi, ada Yunani gitu kan. Ya, Ya tapi kan semua basic. betul. Itu adalah penguasa-penguasa lokal, ideologi-ideologi lokal yang diwujudkan di dalam ilusi patung-patung dewa mereka. Jadi psikologis dasarnya seperti yang Pak Paul bilang ini gitu. Iya. Iya kan, totem sama tabu kan, Sigmund Freud kan, totem dan tabu, Sigmund Freud. Nah, Oh, sesimpel itu ya, tapi bisa berkembang ribuan tahun jadi kayak gini kejadiannya. sekarang jadi simpel karena kita punya banyak kosakata. Kalau dulu ya nggak simpel. Kalau dulu kan nggak ada kosakatanya. Anggap Ah, nggak? Dulu kan belum ah, ada kata atom, nuklir, M16, laser belum ada kan. Sekarang kita punya ah. kosakata yang banyak. Makanya sesimpel itu. Kan yang susah adalah bagaimana mengungkapkan suatu hal yang tidak dimengerti manusia dalam bahasa yang sederhana. Hmm. Itu yang masalah, ya kan? Nah, Ah. karena kekurangan kosakata. Hmm. Banyak orang bikin kosakata baru, para nabi ini kan sering bikin kosakata baru. Tapi begitu dibikin kosakatanya, orang kan nggak nangkep. Lalu dijelaskan. Yang dijelaskan kan belum jelas. Lalu yang belum jelas ini menjelaskan kepada orang lain lagi. Wah ya, Waduh. tangkap nggak? Makanya jadi Hmm. ribet, jadi rumit kelihatannya. Padahal kalau diterangin sebenarnya simpel sekali karena kita sudah punya ekspresinya. Gitu ya, kita sudah punya ekspresinya, jadinya nggak ribet lagi. Aha. Tahu nggak bedanya Ah, 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 ah. ekspresi kata ya? Saya pernah Iya. dikatakan waktu bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia dulu saya di SMA Negeri 1 itu ya. Mengapa kamu nggak bisa ngomong yang lancar? Karena kosakatamu kurang, dia bilang. Mengapa kalau lagi lomba Hmm. debat kamu selalu terbatas, kamu selalu bungkam? Kenapa kalau ditanya kamu selalu diem? Kenapa kamu tidak mudah bicara? Karena kosakata kamu kurang. Kenapa kosakata kamu Hmm. kurang? Karena kamu tidak rajin membaca, katanya begitu ya. Tapi yang saya garis bawahi, oh iya betul, kosakata kita kurang. Makanya orang yang kosakatanya kurang sering bertengkar ya, sering rusak. Ya kayak smurf itu loh. Saya akan smurf kamu karena aku smurf kamu supaya kamu smooth. Ya kan? Hmm. Nah, itu kan kosakatanya Hmm. cuma smooth aja dia itu kan. Ngerti, Orang yang suka ngerti. pakai kata anu sebab anuku kena anu sehingga ya anu sekali, anunya anu. Anunya apa? Itu paling gampang kata anu, ya kan? Ah, jadi iya sesimpel itu. Jadi ya Dewa Matahari, Iya, Romawi, angka cet cet cet. Ya dasarnya omongan kita ini dong, yang omongan kita sendiri. sesederhana ini Iya, dasarnya. iya. Tidak Hasilnya, serumit yang di buku-buku itu. siapa yang bilang? Aku berpikir maka aku ada. Siapa lagi Dante tuh? ya, Iya, iya. Dante, Dante, Ah, ah. Dante ya, filosofi yang Prancis itu. Cogito ergo sum itu loh. Iya, iya, ada. Siapa yang bilang itu Iya, saya lupa tuh. Cogito ergo ada sum. frase itu. Aku berpikir maka aku ada. Ah, ah. Nah, tapi kalau gitu itu bisa jadi pertanyaan kedua saya, padahal saya tidak mau Ya, bertanya dua hal, Pak. ya artinya kita bisa jadi ateis kalau gitu Tuhan ada enggak kan? Atau bukan itu sih maksud saya. Maksud saya adalah saya jadi ingat ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu berarti. Ya, Kayak, itu di oh mana sebenarnya berarti? kita sudah eksis. Sebenarnya kita sudah eksis Iya, eksis ada di mana? di pikiran. Di pikiran Pikiran siapa? siapa? Pikiran Tuhan. Tuhan yang mana? Lalu Tuhan itu apa? Tuhan Ampun itu saya, apa? Pak. Nah iya, itu loh maksudnya. Jadi kan ateis sekarang akhirnya kan. Itu loh Ah, maksudnya kan. Lanjutnya kan ah, ke sana tadi. Kalau orang hmm, tidak ikut kelas saya baik-baik, dia kan berpikir saya ateis. hmm, Satu hmm, kata untuk mendefinisikan Tuhan adalah cinta. hmm, hmm. Ya, dari 10 tahun yang lalu saya sudah mengajarkan di kelas evangelis. Dari 2015. Tunggu 10 tahun lalu, 9 tahun yang lalu ya. Tuhan adalah cinta. Kalau kamu bicara tentang cinta, itulah Tuhan. Jangan berpikir Tuhan itu kakek tua yang galak atau kakek tua yang serem yang cabul, Hmm. yang suka ngadu domba, ngadu ngadu apa? Adu kawin itu loh, yang suka adu kawin.
Jangan berpikir seperti itu. Tuhan itu bukan yang seperti itu, yang suka adu kawin itu, ya kan? Tuhan itu adalah cinta. Bukan cinta yang adu kawin itu juga, bukan cinta yang berceletan sperma di mana-mana, bukan cinta yang itu. Las dong itu. Itu luas. Nah, orang saat sekarang gara-gara itu kan ada Dewi Afrodit ya. Dewi Afrodit, Dewi cinta. Ya. Nah, Eropa itu disesatkan kata cinta itu dengan lust, Dewi Afrodit itu. Ya, makanya ada kata hermafrodit itu loh, yang bisa hubungan seksual dengan dirinya sendiri. Ya kan? Kalau Bapak bicara begitu, pertanyaannya bisa muncul yang ketiga, Panjang kenapa lagi, bisa betul. jadi Makanya iya, kamu, Pak. makanya kamu harus ikut Pak. kamu harus ikut HBC karena di situ kamu belajar filosofi. Itu Iya. memang panjang. Kalau sudah ditarik ke sana akan keluar pertanyaan lagi. Itu. Oke. Terus Iya. dan harusnya memang bertanya sampai kita mendapat perenungannya kita sendiri. Bagaimana cara memberitakan Injil kepada orang-orang yang kritis ini? Ya pokoknya tentang cinta. Barang siapa percaya kepada cinta, dia percaya ya kepada Tuhan, kepada adanya Elohim, God. Tetapi cinta yang mana? Lalu kenapa harus cinta? Kan ada banyak pilihan. Kenapa memilih cinta? Nah, boleh pilih yang lain. Kamu misalnya mau pilih apa? Nah kan harusnya Harus berhenti cinta loh. kan? Misalnya boleh pilih, misalnya pilih satu apa? Mau satu adjektif atau satu apa? Ya boleh pilih. Coba dicontoh nih contoh. Adil, Pak. Adil. Misalnya. Saudara, kalau orang adil saja, ya, dia nanti bisa seluruh dunia itu bisa buta semua loh. Kan mata ganti mata kan? Kalau mata ganti mata kan harus adil. Maka seluruh dunia buta nanti. Ya kan? Atau seluruh dunia ompong semua. Gigi ganti gigi kan? Atau seluruh dunia mati semua. Ya kan? Karena semua orang minta keadilan. Wah. Jadi nggak cukup adil. Makanya lihat penegak hukum, ada penegak hukum yang adilnya minta ampun ya, sadis. Dia nggak jahat tapi adilnya minta ampun. Kalau Anda ingat filmnya Les Miserable, ya. Les Miserable itu ada satu kepala polisi yang adilnya minta ampun, tetapi kaku sekali dia. Kalau keadilan itu tidak memandang kamu itu benar salah loh. Keadilan itu memandang aturan yang harus ditegakkan. Ya kan? Padahal mungkin aturannya itu saja sudah salah. Tetapi harus ditegakkan demi keadilan. Karena yang lain sudah diterapkan aturan itu, sehingga kamu juga harus ikut aturan itu. Contoh, zamannya Al Capone, nggak boleh jualan whisky kan, sampai bunuh-bunuhan berapa ratus orang aja itu, perang antar geng gara-gara whisky, gara-gara Johnny Walker, ya kan? Sekarang dilegalkan, lalu sia-sia nggak yang kemarin itu pada mati semua itu? Oh, pertanyaan itu, Pak. Ya dong, sia-sia dong. Katanya sekarang whisky, bahkan bukan cuma whisky, ganja aja dilegalkan. Lalu yang zaman dulu perang ganja bagaimana tuh? Indonesia masih belum dilegalkan. Di Eropa, di Belanda udah dilegalkan tuh. Lalu berapa banyak orang digantung gara-gara ganja? Panjang ya? Panjang, Pak. Ya, Pak Paul udah menjawab pertanyaan pertama. Makasih, Pak. Makasih.